What is it like working at Masref, the best Islamic finance consultancy? Graduated from INSEAD Masters in Islamic Finance Practice Program, she has the opportunity to work with the best talent in the industry. Please welcome Nurul Bayrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Randi Swandaru, dan hari ini di awal Desember 2024 saya kedatangan special guest. Namanya Mei Rama. Selamat datang, Mei. Terima kasih sudah di-invite ke Senang channel banget. yang sangat-sangat seru ini. Udah lebih dari setahun ya, mungkin 2 tahunan kita kenal Yes, correct. dan ada interaksi segala macam, tapi baru kali ini ada kesempatan, dan di kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen diskusi yang baru karena Mei ini punya pengalaman kerja di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang tertarik kerja di sini, nah tungguin video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Mei, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, bit busy. Ya, tapi seru sih. Seru ya? Seru karena belajar tiap hari. Lebih ke situ sih. Oke. Nah, sekarang Mei itu tinggal di Malaysia sejak kuliah, berarti udah berapa lama tuh? Kuliah kan aku selesai tahun lalu ya Mas ya. Mei tahun lalu. Terus sampai sekarang, which is lebih dari setahunan. Total sama studi 2 tahun, more or less. 2 tahun. Oke. Nah, sekarang masuk nih. Mei ini sekarang kerjanya di konsultansi firm ya? Yes, advisory firm. Advisory firm. Namanya Masref. Masref. Bisa diceritain lebih banyak ya? Saya dengar dapat award belum lama ini ya dari IFN. Yes, Kayak Best gimana? Consultant Award. Alhamdulillah. Jadi Masref itu Syariah Advisory, Mas. Oke. Nah, jadi kalau di Malaysia, khususnya mungkin teman-teman yang nonton banyak Indonesia ya. Kita di Malaysia punya different system dengan Indonesia kan. Jadi kalau misalnya di Indonesia tuh centralized di MUI, tapi kalau di Malaysia kita juga rely on advisory kalau mau bikin sebuah produk. So produk itu bisa di certified by advisory aja cukup. Nah, makanya advisory or consultant di Malaysia itu banyak banget gitu. Nah, makanya waktu aku selesai master, terus kepikiran, kayaknya seru nih masuk konsultan syariah. Nah, terus cari-cari, jadi masuklah ke Masref ini. Nah, Masref ini tadi dia sebenarnya advisory. Jadi kalau di advisory itu kita bantu klien untuk develop syariah produk. Nah, singkatnya sih itu dulu. Jadi buat konteks, kalau di Indonesia dia harus ada DPS-nya, dan itu refernya ke MUI. Sementara beda dengan di Indonesia, di Malaysia bisa cukup dibantu oleh advisory tadi, kemudian bisa mengeluarkan certification yang menyatakan bahwa produk ini comply terhadap syariah. Kayak gitu. Nah, terus kenapa kok bisa kepikiran masuk ke firm ini? Yang mana yang saya tahu sebelumnya ini jagoannya kitabisa.com nih, terus tiba-tiba habis kuliah langsung pindah ke advisory. Oke. Sebenarnya kan emang kalau tadi udah di-mention ya Kitabisa itu emang jadi salah satu company yang buat aku cukup significant in my life gitu lah. Nah, dia shaping aku di bagian untuk sensitivity soal sosialnya. Nah, dari situ kan sosial tuh erat banget sama Islam kan Mas ya. Jadi dari situ banyak produk yang aku develop juga yang benar-benar related ke syariah, which is waktu itu takaful lah. Cerita takaful tabaruk. Nah, di situ baru seneng sama Islamic finance. Nah, waktu itu kan belum tahu namanya Islamic finance ya. Untuk belajar. Nah, cuman emang ketika end of my career di Kitabisa itu aku sempat masuk di CEO office. Nah, mungkin teman-teman yang belum familiar sama CEO office, biasanya CEO office itu banyak banget role-nya. Tapi yang role aku waktu itu bantu untuk CEO itu nge-develop new unit business. Nah, dari situlah banyak juga tertarik sama developing product from scratch. Nah, dari situ langsung pikiran kayaknya seru deh kalau misalnya kita emang nge-build produk gitu, nge-test, mencoba establish one product. Nah, dari situ benar-benar tertarik sama produk. Nah, makanya waktu after
in shape selesai, aku langsung nyari yang relate sama produk. Nah waktu itu Masyrev buka untuk posisi syariah product development. Nah baru sih dari situ cobain, alhamdulillah masuk. Oke. Berarti dalam kesehariannya itu yang dihandle oleh Mei itu adalah klien yang mau bikin produk baru di market. Betul. Either dia buat produk syariah baru, atau dia convert their conventional ones. Jadi biasanya banyak kan udah ada produk finance yang conventional dan dia mau masuk Malaysia atau mau masuk negara yang mayoritas Muslim. Nah kita bantu untuk convert yang conventional. Atau kalau dia mau buat baru pun bisa. Tapi kliennya mostly base-nya di Malaysia? Enggak juga? juga. Gimana? Bisa ceritain? Mungkin project yang aku handle aja tuh banyak dari Hong Kong, Singapura, Korea Selatan ada, US ada, Malaysia pun banyak, tapi yang lain juga lumayan lah, balance lah. Oke. Jadi mereka dari negara-negara tadi masuk ke market Malaysia gitu? Mereka masuk ke market Malaysia atau tetap global. Mereka investment like global investment, tapi mereka mau syariah. So kita juga adjust based on jurisdiction-nya. Oke. IP atau general boleh. Oke. Nah, kalau dari pengalaman Mei sejauh ini, kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang biasanya dihadapi secara teknikal ya dalam membuat sebuah produk yang sesuai dengan syariah? Sebenarnya kalau technical side ya, kalau aku to be honest yang paling susah adalah documentation. For me the biggest challenge itu pertama documentation sih. Kadang kan kalau step pertama adalah we understand the business goals dulu. Nah dari situ kita lihat dia mau structure kayak apa. Baru after kita ngerti dua itu, kita baru tahu ini kalau dalam syariah bisa yang dipakai apa ya. Atau kalau dalam syariah ada yang nggak mungkin dilakukan, itu apa ya. Baru kita bisa assess kan. Tapi menurutku sampai di situ tuh most likely belum begitu challenging, tapi ketika put into documentation, for me it's really challenging karena aku juga discuss ya sama beberapa teman kayak PhD Finance Plaza segala macam. Ketika real konsep itu dituangkan ke dalam documentation, wah, it's different skill set. Jadi aku baru realize itu kayak mungkin judulnya cuma wakalah, tapi part of wakalah ketika ditaruh dalam dokumen itu di mana elemennya gitu. Terus juga bagaimana hak rights-nya terhadap wakalah sebagai wakil itu ada nggak, bener nggak di situ, sequence-nya masuk nggak di dalam dokumen, dokumen mana dulu yang execute dan so on and so forth. Jadi menurutku understanding the documentation itu the biggest challenge sih. Nah terus dengan menghadapi tantangannya seperti itu, kemana kira-kira Mei itu, walaupun sudah dipelajari di kampus ya, kira-kira bagaimana Mei bisa overcome itu challenges itu? Sebenarnya kayak documentation kita only 10% maybe ya belajar ya, waktu itu pun satu legal. Kita sempat belajar legal. Aku nggak tahu mungkin PhD beda kali ya Mas, tapi kalau master tuh waktu itu aku cuman ketemu sama legal documentation which is di law, bener-bener real transaction document kan gitu. Itu yang sangat susah. Jadi kalau mau tahu triknya ya emang nyemplung sih Mas. Kalau mau itu there's a lot of tears in between ketika belajar itu, kayak frustrated-nya ya emang mau gak mau karena harus ngelihat dan nyemplung. Iya, oke. Nah terus kalau sejauh ini Mei melihat buat teman-teman yang mau mencoba di karir di sini, apakah memang harus ngambil kayak backgroundnya itu yang harus syariah banget dalam konteks harus punya pemahaman syariah dalam sisi legal banget gitu. Kalau dia bukan yang backgroundnya yang seperti itu gitu, misalkan dia coming from social science ataupun kayak mungkin malah engineering, atau bagaimana menurut Mei? Oke, tenang aja teman-teman. Jadi nggak harus legal atau nggak harus Islamic finance banget ya, malah sebenarnya karena mungkin aku jawabnya pertama disclaimer, aku jawabnya mungkin dari fintech side gitu. Karena most of my clients juga fintech. Kebetulan mungkin dari kan sebelum aku masuk Malaysia aku juga sempat kerja di beberapa perusahaan Malaysia ya. Dan itu karena emang background aku yang produk sih. Jadi waktu itu aku
Oh ya, spoiler juga, aku tuh karir aku sebenarnya banyaknya di marketing. Jadi awalnya masuk karena skill itu. Baru dari skill marketing, skill produk, barulah Islamic produknya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ada background lo segala macam, kayaknya nggak perlu worry sih. As long as ada unique selling point yang teman-teman punya. Oke. Dan fit dengan kebutuhan company. Tapi tetap harus punya basic understanding tentang kontrak-kontrak syariah ya. Nah, ya, correct, betul, betul. Oke. Nah, terus buat teman-teman yang lagi apa namanya nyiapin studi S2 mungkin kemudian atau mungkin udah lagi S2 udah mau selesai, kira-kira Mei sebagai orang yang udah ngalamin, bagaimana sih cara terbaik untuk bisa memulai karir di Malaysia? Internship. Wah, coba jelasin lebih banyak ini. Jadi bener sih, aku awalnya ngerasa aduh ngapain ya internship, atau kayak internship tuh kayak semacam ya udah kalau disuruh university aja gitu kan. Turns out no, karena gini sih teman-teman, apalagi kita foreigner ya di negara orang, so company tuh mesti lihat our ability dan our credibility. So gimana cara dia ngelihatnya, mau nggak mau intern sih jalan yang paling cepat gitu. Karena kalau misalnya kita udah lulus terus kita baru apply, itu pertama waktu juga kan kita dikejar, kita harus balik visa selesai, aduh it's gonna be like headache. Jadi aku dan beberapa teman yang foreigner juga banyak yang memang ketika semester terakhir itu udah cari internship, walaupun di internship kan kita nggak perlu Ada, ya. iya. Jadi mandiri aja sih sebenarnya gitu, cari internship, dari situ orangnya senang, and then 6 bulan dia udah benar-benar engage sama kita, dia akan confidence gitu untuk lanjutin kita sih gitu. Oke. Nah, kalau Mei lihat sendiri dari kandidat yang ada saat seleksi maupun yang saat ini ada di perusahaan yang Mei sekarang sedang bekerja di sana, peluang foreigner untuk masuk ke dalam perusahaan di Malaysia seperti ini gimana? Malaysia menurutku welcome loh Mas, sama foreigner, serius sama foreigner, karena mungkin aku nggak tahu ya, kayaknya di Indonesia malah lebih susah kan untuk datengin expat gitu. Iya. Jadi kalau di Malaysia tuh dia ada tiering-tiering gitu, jadi ada yang bener tiering yang paling bawah tuh kayak misalnya mate and something, dan ada lagi atas yang senior staff, which is kayaknya teman-teman bisa tuh aim di sana gitu. Ataupun junior staff pun banyak yang bisa gitu masuk opportunity-nya gitu. Tapi biasanya yang junior staff again dia akan mulai dari internship dulu gitu. Dari dia masih ada visa student, baru habis itu dia akan lanjutin ke visa kerja. Jadi compare to Indonesia, Malaysia lebih ngebuka sih peluangnya. Nah, terus apa namanya kalau kita bertanya nih, 3 skill set apa sih sebenarnya untuk survival di masa-masa awal-awal bekerja di Malaysia? Oke, pertama adaptif sih, gitu. Karena kan bagaimanapun kita ada cross culture ya, pasti gitu. Mungkin teman-teman yang udah biasa kerja di Indonesia ada pattern khusus, ada culture work culture khusus gitu. Even di communication atau di benar-benar work ethic kita pasti akan beda. Belum lagi dengan mungkin ada drama yang beda juga. So basically kita harus benar-benar gampang beradaptasi sih. Itu satu. Kedua, kalau menurutku, aku nggak tahu ya ini skill set atau memang keuntungan jadi soal Indonesia gitu. Kita tuh lebih rajin sih Mas. Gitu. Jadi mungkin itu yang menurutku perlu kita pertahankan dan kasih lihat gitu ke company kita. Jadi aku ngerasa orang Indonesia tuh lebih strong, mentality-nya juga lebih strong, terus juga lebih rajin, lebih mau lebih ulet benar gitu. Dan itu menurutku salah satu poin yang harus ditunjukin. Last point menurutku ini sih, jangan kayak fake it until you make it gitu. Jadi kalaupun tadi banyak frustration kayak susah nih nggak bisa gitu, ataupun ngerasa ini something yang kita belum pernah handle gitu, tapi kalau ya udah gitu, telan aja, belajar aja terus gitu sampai bisa gitu. Jadi jangan nggak boleh nyerah tengah jalan sih itu sih. Oke. Nah, terus ya semua orang pasti punya rencana masing-masing ya. Cuman kelihatannya kalau dari pengalaman senior-senior di perusahaan yang Mei sekarang ataupun di market yang ada, kan Mei sudah dari sana bisa lihat. Kira-kira stepping stone-nya biasanya gimana sih yang udah bisa dapetin pekerjaan pertama di Malaysia sini? Terus berikutnya tuh apa gitu biasanya? Khusus foreigner ya Mas ya? Iya. Kalau biasanya ya kalau di Malaysia kayak misalnya kita pertama masuk nih, and then
karena kontrak visa itu dia 2 tahunan juga Mas gitu. Jadi kayaknya kita mesti stay at least banget 2 tahun atau 3 tahun Di perusahaan itu. karena kontrak visa kita sih gitu. Nah itu yang pertama. Jadi abis dari situ baru nanti kita akan mungkin kena rekrut ya company lainnya gitu. Nah tapi biasanya jangkanya emang per 2-3 tahun sih. Nggak bisa seloncat yang kayak di Indo kan, setahun 2 tahunan cabut. Iya. Ya agak lama karena di situ. Tapi peluangnya tuh terbuka ya? Oh banget sih Mas menurutku, banget sih. Kalau misalnya aku ngelihat bahwa mungkin karena Malaysia ini banyak cross culture ya, maksudnya nggak cuma Malaysia, dia ada Indian, Chinese segala macam gitu. So as long as we can show ourselves, dia regardless mau Malaysia non Malaysia, kayaknya dia welcome aja sih benar. Nah terus sekarang kita masuk ke bagian akhir nih. Bagaimana Mei melihat pengalaman Mei studi secara akademik maupun network yang ada di InSafe bisa membawa Mei pada titik sekarang ini? Oh obviously aku di sini karena network InSafe sih. Karena mungkin gini ya, kalau aku track back kan waktu aku di InSafe itu aku tadi mention ya aku sempat internship gitu. Bahkan internship pertama aku tuh dapet karena InSafe tuh publish the opportunity itu. Jadi itu pertama ngebantu aku. Nah dari situ baru aku kenal sama beberapa bos dan board director lah gitu, yang cukup well known. Jadi dari situ ketika aku selesai di internship, ketika move to other company, dia orang di sini tuh kayaknya nggak tahu ya, mungkin karena Islamic Finance juga ya, jadi dia lagi juga gitu. Jadi kayak kamu pernah kerja sama ini gitu, dia langsung recall gitu loh. Jadi untungnya juga di situ sih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang especially Islamic Finance, kayaknya kita besar tapi masih niche gitu. Jadi if you have a really good relationship di kerjaan kamu, di kampus kamu, it will help you a lot gitu. Banget. Nah terus kira-kira buat Mei sendiri melihat 2025 nih, ini kan udah di akhir tahun kan, apakah kelihatannya baik di Indonesia dengan pemerintahan yang baru, di Malaysia sekarang juga dengan perkembangannya sampai saat ini, gimana kira-kira market Islamic Finance ke depan? Aku ngerasa dari discussion akhir tahun ini ya, banyak juga klien potensial yang masuk ke Indonesia, dan banyak klien luar yang mau masuk ke Indonesia, banyak gitu. Dan aku ngerasa ada sedikit agresif dari Indonesia untuk ngebuka opportunity Islamic Finance lebih gede lagi gitu, which is bakalan banyak opportunity untuk establish new syariah company di Indonesia. Dan itu rasanya kalau dulu kan kayaknya top down levelnya nggak mungkin ada effortnya tapi kurang greget gitu ya. Sekarang lebih kerasa. Ada greget, jadi ada top down kayak effort dari atas untuk coba ini harus selesai dalam sekian gitu. Dan itu ngebuat akhirnya industry player have to think very hard untuk mengembangkan produk finance-nya dia sendiri gitu. Dan aku ngerasa itu cukup lebih ambisius daripada tahun 2024 sih gitu. Jadi teman-teman yang mungkin punya background syariah, Islamic finance ya prepare yourself sih. Thank you Mei. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih S1, lagi skripsi, nonton video ini kata Mei, 2025 ini masa depan yang cerah untuk Islamic Finance. Jangan ragu untuk lanjut, mungkin untuk S2-nya bisa dimanapun, dan salah satu yang paling kita rekomendasiin tentunya di InSafe. Kalau mau tanya-tanya nanti bisa ke saya, bisa ke Mei, nanti kita masukin Instagramnya Mei juga di sini. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dengan video ini, jadi makin semangat. Dan terima kasih sekali lagi buat Mei yang udah datang ke YouTube ini di kayak setengah pekan ya, di sepulang kerja nih. Jadi menyempatkan waktu buat teman-teman semua. Dan sebentar lagi Mei mau balik ke Indonesia ya? Ya balik lagi, nanti bolak-balik terus. Semoga sukses buat Mei juga, lancar semua kegiatannya. Terima kasih teman-teman semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.